saya dibersamai oleh Kak Sania, yaitu wirausahawan perempuan muda dari Purworejo. Di belakang ini sudah ada usaha-usaha yang digeluti oleh Kak Sania sendiri. Di sini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Kak Sania untuk mengetahui bagaimana perjalanan karirnya sampai saat ini. Untuk Kak Sania boleh memperkenalkan diri? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Tuzakia, biasa dipanggil Sania. Saya adalah owner dari Sania Craft. Yang kebetulan bidang bisnis kami adalah di pembuatan kerajinan tangan yang fokus kepada pembuatan aksesoris handmade, souvenir, dan juga gift. Terima kasih Kak Sania. Saya lihat Kak Sania ini memiliki banyak kerajinan tangan yang cukup beragam begitu, dan saya ingin mengulik informasi mengenai latar belakang dan juga visi misi dari Kak Sania sendiri gitu. Apakah diperbolehkan Kak? Boleh. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang hidup Kak Sania? Ya, tadi sudah berkenalan ya, nama saya Sania, biasa memang dipanggilnya Sania. Latar belakang pendidikan saya di pendidikan luar sekolah. Kebetulan saya dulu merintis Sania Craft ini dari tahun 2012 yang berangkat dari sebuah hobi dan kecintaan saya terhadap kerajinan tangan, hingga akhirnya mengantarkan Sania Craft untuk menjadi bisnis berbasis pemberdayaan sebagai ruang belajar dan tumbuh bersama bersama perempuan-perempuan di sekitar. Baik, jadi di sini background dari Kak Sania sendiri cukup mengagumkan, cukup keren juga ya teman-teman, karena dari latar belakangnya yang sebelumnya menempuh pendidikan luar sekolah, tapi kemudian beliau merambah ke kerajinan tangan, di mana akhirnya beliau menggeluti hobinya tersebut dan akhirnya tidak hanya menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, tapi juga memberdayakan orang lain seperti itu. Selanjutnya, apa momen yang paling berpengaruh dalam hidup Kak Sania yang akhirnya membentuk cara pandang kakak saat ini? Dan ketika saya melihat para perempuan yang berdaya dengan keberadaan Sania Craft, disitulah cara pandang saya berubah menjadi bahwa karya bukan hanya sekedar uang, tetapi juga dampak dan juga nilai. Baik, tadi Kak Sania sudah menyampaikan bahwa dari hobinya berasal dari kerajinan kecil seperti yang ada di belakang ini, akhirnya dapat memberdayakan banyak orang, dan itu tidak diambil untuk keuntungannya sendiri, tapi akhirnya juga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain seperti itu. Nah, yang selanjutnya, apa yang menjadi alasan kakak membentuk Sania Craft seperti ini, Kak? Awalnya karena saya ingin mengekspresikan kreativitas lewat kerajinan tangan, tapi seiring waktu saya sadar bahwa banyak perempuan di sekitar saya yang sebenarnya punya potensi luar biasa, tapi terhambat karena keterbatasan ekonomi, juga keterbatasan kesempatan. Jadi Sania Craft hadir untuk bukan hanya untuk sebuah usaha, tapi juga sebagai ruang pemberdayaan supaya perempuan bisa tetap berdaya, punya penghasilan, dan juga tumbuh bersama. Baik, terima kasih atas jawaban yang cukup keren ini ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira apa tantangan yang Kak Sania hadapi dalam membangun Sania Craft ini? Kalau tantangan banyak sekali ya, karena saya seorang ibu, saya seorang istri, dan saya seorang pemilik bisnis, jadi saya agak sulit membagi waktu. Lalu untuk bisnisnya sendiri, saya agak ragu. Kadang rasa ragu itu muncul ketika usaha kita lagi pasang surut gitu. Ada kekhawatiran bagaimana kita menggaji karyawan, terus keberlangsungan mereka ke depannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi memang untuk menjalankan sebuah usaha ini, terutama untuk Sania Craft ini, memang banyak tantangannya begitu ya teman-teman. Nah, dari tantangan-tantangan ini yang sudah dialami oleh Kak Sania sendiri, kira-kira apa yang membuat Kak Sania akhirnya tuh tetap semangat dan kemudian bertahan tetap menjalankan bisnis ini seperti itu? Ya. Saya kembali ke
melihat karya-karya kecil yang sudah dihasilkan, perempuan-perempuan yang sudah terbantu, dan juga anak saya yang suatu hari mungkin akan bangga melihat ibunya sebagai perempuan yang tidak menyerah. Lalu itu yang bikin saya semangat lagi, walau sambil menyusui atau sambil bergerak produksi gitu. Keren ya Mbak ya. Kemudian yang selanjutnya, oh ya Mbak, ini mungkin yang menjadi pertanyaan besar bagi saya. Jadi ketika saya mungkin datang ke pameran-pameran atau mungkin ke toko-toko, ke pasar-pasar seperti itu, sebenarnya kerajinan tangan ini sudah ada sejak lama begitu ya. Dan yang menjajakan kerajinan tangan itu tidak hanya 1-2 orang saja begitu. Kira-kira apa yang akhirnya membuat Sania Craft itu bertahan sampai sejauh ini? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sudah ada sejak 2012 begitu ya. Dan sampai 2025 ini teman-teman, dan tetap bertahan padahal mungkin bisa dikatakan saingannya itu cukup banyak begitu. Kira-kira apa yang akhirnya membuat Sania Craft itu tetap bertahan di mana banyak pesaing-pesaing lain kerajinan tangan juga begitu. Ya, untuk mensiasati itu semua, di Sania Craft harus memang terus berinovasi. Jadi sering sekali ya Mbak, kalau misalnya kita bikin produk baru terus dijiplak dan dijiplak lalu mereka menjual dengan harga yang lebih murah. Itu kasusnya banyak sekali. Tapi kalau untuk di Sania Craft, kami tidak akan tumbang ya dengan seperti itu, karena memang kami sudah menyadari bahwa kalau bisnis di bidang seperti ini pastilah akan selalu ada tantangannya. Jadi dari ini semua memacu kita untuk terus berinovasi, untuk terus belajar, untuk menciptakan sesuatu hal yang baru lagi seperti itu. Baik, jadi memang kuncinya itu di inovasi ya teman-teman. Iya, jadi betul. untuk mempertahankan Sania Craft ini, Kak Sania sendiri tetap menggalakkan inovasi dan tetap percaya diri bahwa kerajinan tangan miliknya dari usahanya ini tetap akan mampu bersaing dengan kerajinan tangan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, dari apa yang saya lihat di postingan Instagram Sania Craft begitu ya, setelah saya lihat dan cukup keren juga karena pengikutnya sudah sampai 15.000 gitu ya teman-teman, dan cukup tinggi untuk di daerah Purworejo ya Kak ya. Dan apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk mengadakan pelatihan? Karena saya melihat di postingan-postingan Instagram, di feed Instagramnya itu ada beberapa postingan yang menampakkan bahwa Kak Sania atau Sania Craft ini kemudian mengadakan pelatihan dan di situ memberdayakan perempuan seperti itu. Ya, alasannya mungkin klasik ya. Kadang kalau misalnya dari suara teman-teman, saya membuat kerajinan tangan, tetapi saya mengajarkan kepada orang lain. Jadi terkadang ada suara sumbang yang menyebutkan saya menciptakan kompetitor baru saya, betul, gitu kan. sekali. Tapi tidak hanya di situ. Kalau untuk saya pribadi, jadi saya merasakan hal yang sama sebetulnya sebelum saya menjadi usahawan seperti ini. Ya, betul. Karena saya percaya setiap perempuan itu punya potensi yang luar biasa ya. Tapi sayangnya tidak semua perempuan itu punya akses atau ruang untuk berkembang gitu. Jadi maka lewat workshop dan pelatihan ini saya ingin membantu itu dan juga memberikan pengalaman baru ya bagi perempuan-perempuan di sekitar saya, dan juga kita bisa membuktikan bahwa perempuan itu mampu, layak, dan juga punya tempat gitu. Baik, jadi walaupun banyak suara-suara sumbang dari mungkin teman dekatnya, dari orang-orang sekitarnya Kak Sania yang mengatakan mengapa mengadakan pelatihan padahal itu akan menciptakan kompetitor baru, tapi Kak Sania tetap memberikan ilmunya kepada orang lain. Bukankah ini sungguh mulia teman-teman? Begitu. Kemudian yang selanjutnya, menurut Kakak, mengapa seorang perempuan, tadi kan Kakak menyinggung perempuan dan memang Kakak itu memberdayakan perempuan juga, dan menurut Kak Sania sendiri,
mengapa seorang perempuan itu perlu memiliki keterampilan dan kemandirian? Iya. Karena dunia ini tidak selalu bisa kita andalkan ya. Betul. Karena dengan keterampilan dan kemandirian perempuan juga harus bisa tetap berdiri ya walau dalam keadaan yang sulit. Dan keterampilan juga bukan soal ekonomi semata, tapi juga tentang rasa percaya diri, harga diri dan juga Jadi memang membuat perempuan mampu bersaing di era saat ini begitu ya. jangan sampai ketinggalan lah. Jangan Intinya sampai gitu ya. ketinggalan, begitu. Walaupun zaman sudah modern, tetap perempuan bisa bersaing dengan laki-laki begitu ya kak ya. Oke, kira-kira dari Kak Sania adakah pesan yang ingin Kak sampaikan kepada perempuan muda seperti saya ini dan mungkin teman-teman yang sedang berjuang meraih impian kami seperti itu? Pesannya mungkin singkat ya, jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Karena sebetulnya kita mampu, cuman memang prosesnya agak sedikit terjal, tapi kita pasti akan bisa melewati itu semua. Oke, jadi pesan untuk kita semua ya teman-teman. Jadi kita sebagai perempuan jangan takut memulai, karena sebelum mulai kita tidak tahu apakah di depan itu ada sesuatu yang mungkin lebih berharga bagi kita atau sebaliknya seperti itu. Tapi tidak ada salahnya untuk memulai seperti itu. Kemudian karena Kak Sania sendiri kan berasal dari Purworejo begitu ya Kak ya. Kira-kira apa harapan Kakak untuk generasi muda, generasi saya dan teman-teman khususnya, apa harapan yang ingin Kakak sampaikan gitu? Kira-kira Kakak berharap apa dengan generasi muda saat ini, terutama di daerah Purworejo yang mungkin notabene itu anak-anak mudanya terlalu banyak meninggalkan Purworejo karena di Purworejo itu tidak ada apa-apa seperti itu. Apakah harus mengikuti jejak Kakak atau seperti apa? Ya, sebetulnya potensi di Purworejo itu sangat besar ya. Tapi saya berharap juga generasi muda di Purworejo ini bisa berani bermimpi dan tetap membumi, dan juga gunakan kreativitas dan teknologi untuk membangun karya. Dan jangan menunggu peluang, tapi kita harus ciptakan peluang. Dan ingat juga harus bahwa kebaikan itu akan selalu menemukan jalan. Baik, keren sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman Purworejo khususnya, kita itu memiliki banyak potensi tapi kita tidak memanfaatkannya seperti itu. Oke, terakhir dari saya Pak, Kakak kan sudah membangun bisnis ini cukup lama dan sudah sampai sejauh ini. Kira-kira Kakak ingin dikenang seperti apa oleh orang-orang? Apakah menjadi seorang wirausahawan perempuan yang sukses atau seperti apa? Apa ya, saya ingin dikenang sebagai mungkin sebagai seseorang yang sederhana tapi konsisten dalam menebar kebaikan gitu ya. Bukan karena hebat atau sukses, tapi karena terus berproses dan juga mau berbagi. Jika ada satu hal yang ingin saya wariskan, itu adalah semangat bahwa perempuan bisa berdiri, berkarya dan juga berdaya. Oke, baik, keren sekali ya teman-teman. Jadi ini informasi yang dapat saya dapatkan dari Kak Sania, dan menurut saya setelah berbincang bersama Kak Sania ini, Kak Sania dapat dikatakan seperti Kartini modern, di mana beliau menciptakan lapangan pekerjaan untuk perempuan begitu ya Kak ya. Tapi yang menjadi uniknya adalah tadi saya sudah sempat mengulik bersama Kak Sania bahwa pembuat ini Kak yang di belakang sini itu ternyata ibu-ibu rumah tangga. Ya begitu. Justru beliau mencoba memberdayakan ibu rumah tangga yang mana mungkin mereka itu sudah disibukkan dengan urusan rumah tangga, urusan anak, tapi mereka tetap bisa menghasilkan uang seperti itu. Baik, terima kasih Kak Sania karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk menggali informasi dari Kakak, dan saya harap semoga Sania Craft ini dapat semakin berkembang dan juga semakin sukses dan juga dapat memotivasi anak-anak muda lainnya seperti itu. Amin, amin. Sama-sama Mbak. Saya juga terima kasih sekali Iya. karena sudah berkunjung ke Sania Craft. Iya, sama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.